Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma rabbi zidni ilma wa wasi'ni fi rizqi wa barik li fima razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim wa ja'alni wajhan fi dunya wal akhirah minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdian bila misal falakal hamdu falakal minna falakal saraf ala kulli hal. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla adlima wa dhulama salu sal alayya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiy wa rasul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli surin wa ma'mulin wa salahi sa'ni zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa liwalidina wa auladina wa ahbabina wa masyakhina fid din ma'lud wal afiyah wa anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wa tuqa wal afa wal ghina wal mawti ala dinil islam wal iman bila mahnatin wal imtihanin wa bihaqi syahdi wa ladhi athnanin wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kita mohon pada Allah Zat yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ulas, Maha Asih, Maha Qudrah, Maha Iradah di bulan Ramadan yang mulia ini. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya, keluarga kula panjenengan sedaya, anak turun kula panjenengan sedaya diberikan karunia Allah kehidupan yang barakah, rezeki yang halal dan thayyibah, katsirah barakah, ilmu yang manfaat barakah, diberikan taubatan nasuha, husnul khatimah. Allah berikan kesabaran atas semua bala dan ujian. Allah berikan rasa syukur atas semua nikmat. Allah berikan rasa ridha lahir batin atas semua takdir-takdirnya. Allah berikan jalan keluar dari setiap kesempitan, kesulitan. Allah berikan kesehatan lahir batin. Allah bahagiakan dunia akhirat. Allah berikan keistiqamahan, keikhlasan pada setiap ketaatan. Al-hadiniyat an-niyatu salihah bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا
ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Insyaallah, alhamdulillah. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, jamaah sekalian, alhamdulillah tidak terasa Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Ya Allah, mugi-mugi sedaya ibadah puasa kula panjenengan terami kala Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau puasa ini diterima, maka fadilahnya luar biasa. Nanti kalau ada orang mati syahid, kemudian ada orang yang mereka puasa, sama-sama masuk surga, tapi yang dipanggil duluan adalah orang yang puasa. Ada satu riwayat dari jalur Talhah bin Ubaidillah, sahabat yang kemarin kita kisahkan itu. Beliau mimpi ada dua orang sahabat Nabi yang mereka berperang. Kemudian satunya meninggal, kemudian satunya masih hidup. Nah, kemudian Talhah itu mendatangi pintu surga. Tiba-tiba terdengar dari dalam surga itu panggilan kepada sahabat yang tidak mati syahid itu. Setahun setelah dia baru mati syahid. Yang dipanggil ini yang tidak mati syahid. Kemudian terdengar suara dari dalam lagi, baru kemudian si fulan yang mati syahid dipanggil. Giliran Talhah bin Ubaidillah, kemudian keluar suara dari dalam surga, kamu belum waktunya, kamu kembali. Akhirnya dia terbangun dan menceritakan kepada para sahabat yang lain, dan didengarkan oleh baginda Rasulullah. Maka Rasulullah membenarkan. Akhirnya kemudian sahabat itu menanyakan, kenapa ya Rasulullah, orang yang mati syahid itu kok tidak dipanggil duluan masuk surga? Rasulullah mengatakan, iya, yang masih hidup itu kemudian sempat dia hidup setahun, berikutnya dia melakukan ibadah puasa Ramadan penuh, dan karena sebab puasanya itu kemudian dia dimuliakan, jaraknya seperti halnya bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Maka ini salah satu fadilah kemuliaan orang-orang puasa. Jika makbulan indallah, maka ini menjadi asbab dia diberikan kesempatan masuk surga dari pintu mana saja yang diinginkan. Sekalipun ada pintu khusus yang namanya pintu ar-rayyan bagi orang puasa. Maka alhamdulillah, mugi-mugi panjenengan semua bisa tuntas menunaikan kewajiban ibadah puasa, dan monggo tetap dijaga lesannya, dijaga telinganya, dijaga matanya, agar menjadi ibadah yang mabrur, ibadah yang makbul indallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian saya ingatkan, jangan lupa zakat fitrah jenengan tunaikan maksimal, saran saya, yakni hari Selasa malam Rabu. Jangan kemudian Rabu pagi ketandapan, nanti tahu ketandapan, gesa-gesa. Karena zakat fitrah itu maksimal sebelum khatib turun dari mimbar. Kalau udah turun dari mimbar, maka bukan lagi zakat fitrah, namanya sedekah. Ya, bisa disampaikan langsung pada mustahik, orang yang berhak untuk menerima. Bismillah, ini zakat saya, jenengan terami nggih, dengan ridho, dengan ikhlas. Ya, kadang-kadang yang terima itu masalahnya ada yang enggak ikhlas. Maksudnya kurang akeh, mosok cuma 3 kilo tambah mie ngono lho. Yo minyak emisan, yo iwak asine barang gitu. Oh iya, ndoke ya lali. Saiki tomat larang, lombok larang. Yo dikirim sesuk-sesuk ya ora apa-apa. Allahu Akbar. Ada orang yang kedungsangan, diparingi titik itu rasa syukur.
Apa mana diparingnya ke? Jangan dikira loh ya kalau kemudian orang itu dikasih dikit tuh nggak bisa bersyukur, kemudian kasih banyak bisa syukur, enggak. Kasih dikit aja nggak bisa syukur, apalagi banyak. Begitu kasih banyak tamak aja. Bahaya. Setiap nikmat yang Allah beri itu di dalamnya ada racun yang mematikan yang namanya tamak. Walikulli ni'mah al-awabid ka awabitil wahsi faqayyituhu bisukri. Ingat, saben-saben nikmat, setiap nikmat itu di dalamnya ada racun yang mematikan. Maka pengendalinya atau obatnya adalah rasa syukur. Maka al-awabid di situ maksudnya adalah sifat tamak. Begitu kita nggak syukur, ya sudah, yang muncul sifat tamak. Dikasih gunung, satu lembah emas semua, minta 2 gunung, minta 2 lembah. Dikasih 1 miliar, minta 3 miliar. Sampai bongkok, ramari. Nah, kalau mulutnya udah dimasukin tanah, baru selesai. Itu ketamakannya. Jangan sekali-kali memelihara dan mentoleransi sikap dan sifat tamak. Segera tekan dan bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rioyo ratikai blonjo rebujo, ya rapopo. Yang penting sholat Idul Fitri. Long banyak jajan, mau masak apa? Gitu loh. Kalau nggak punya jajan, mertamu di rumahnya orang yang banyak jajan. Gawa kresek. Ya. Nek ngono gamese golek sing kantongane gede. Ya. Ojo suwe-suwe silaturahmi ini ditanekno. Masya Allah kangen kalau kalian jenengan ya. Tenan nih riwayat kafe toples dibuka. Orang apa niatnya disuguhno. Ini termasuk hukum yang dibolehkan ya. Jadi ini adat uruf yang itu dalam bahasa fikih itu memang boleh. Ini contoh misalkan begini, jenengan sebenarnya akad jual beli itu memberi uang barang kita terima, dan jenengan beli nasi di warung tuh enggak, bu pecel, terima pecel makan dulu, padahal belum bayar itu, udah dimakan, udah dimanfaatin, bahkan kemudian langsung jadi kentut, nah, baru selesai baru bayar. Ini uruf, itu boleh, masih dibolehkan oleh syariat. Sebenarnya kalau kita bicara tentang akad jual beli nggak begitu, ya, tapi itu dibolehkan. Termasuk adalah kita bertamu, kemudian suguhan sudah ada di situ, maka tanpa ditawari pun itu halal. Tanpa ditawari pun halal. Begitu ada kacang, ada spaghetti, ada apalah, kemudian kita langsung ambil, nggak apa-apa, karena memang itu untuk disuguhkan. Tapi kalau orang di Jawa kan masih punya unggah-ungguh, kalau nggak ditawari ya nggak jempol gitu, monggo nggih, padahal kalian monggo nggih, enggak nggih mboten kepanggih, begitu wongnya mlebu ning kamar buka. Ya Allah, jurus ngelimpe sini. Jurus ngelimpe gitu. Nek disangoni rasa ditolak, mboten kata jajan ten griya. Enggak, sampean mikir suatu saat jenengan punya tamu dari jauh, lah itu buat gantingan orang-orang tamu dari jauh itu. Gitu loh. Jenengan kalau betani nggih, ini banyak kok saya jajan di. Oh nggih mboten napa-napa, alhamdulillah rezeki anak soleh gitu. Rasa izin ten griya nggih kathah, mboten usah. Ora usah nolak rezeki pamali. Mentang-mentang ae dhewe duwe kaya ora butuh. Ini bukan soal kemudian kita nggak butuh. Lihatlah bagaimana karunia Allah itu sampai pada kita melalui si fulan. Dan jangan kemudian bikin mereka itu kecewa. Yang nengno atine orang muslim itu ibadah yang luar biasa. Ibadah yang luar biasa. Jadi ini bikin bunga saudara muslim. Jangan ditolak. Ya kita tidak butuh, tapi bisa jadi kawan kita, tetangga kita, saudara kita butuh. Ya. Ini tentang zakat. Kemudian yang berikutnya, kemungkinan hari raya itu, alhamdulillah kemungkinan besar itu bisa bareng hari Rebo, karena posisi
Hari Selasa itu rembulan ketinggiannya dalam perhitungan yang cukup akurat secara ilmu, secara syar'i juga ini bisa dipertanggungjawabkan. Bulan itu tingginya di atas 5 derajat ketika matahari tenggelam di hari Selasa itu. Maka Rebu itu adalah Syawal. Yang mulai Selasa kah, yang mulai Senin kah, Rebu hari raya. Yang mulai Senin mau puasa Rebu. Oh no, tak 31 dina. Yang mulai Selasa, Saban kan wis digenep no 30 dina. Mari 30 dina masa 30 dina. Ini ora masuk akal. Bulan itu 29, 29, 29, 29 total dalam 1 tahun. Sisanya itu sekian jam digenep no jadi 30. Itu secara ilmu dan secara syar'i nas yang disampaikan baginda Rasulullah seperti itu. Maka alhamdulillah ya semakin rame kalau riwayat bareng-bareng. Nek orang bareng ini gak enak rasanya. Ya. Maka betapa nikmatnya kita ini menjadi bagian dari kaum muslimin yang tidak bisa dipisahkan, perasaannya adalah satu kesatuan. Ya. Alhamdulillah. Mugi-mugi bareng. Sehingga gelem bareng ya ora apa-apa, ora usah ribet. Pengen poso terus ya ora apa-apa, monggo. Ya. Baik, insyaallah kita masuk pada bab yang berkaitan dengan mikfar, yakni helm perang. Ini masih berkaitan dengan masalah baju perang yang dikenakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemarin kita bahas tentang perisai atau baju perang. Perlu saya tambahkan berkaitan dengan baju perang ini, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu dalam kitab Zadul Ma'ad itu memberikan penjelasan Rasulullah itu juga bukan hanya satu baju perang yang dipunya. Dalam hadis kemarin Rasulullah disebutkan beliau mengenakan baju perang itu sampai rangkep 2, double. Nah, saat itu baju yang dikenakan oleh beliau namanya baju yakni baju Dhatul Fudul dan baju Fiddah. Rasulullah punya baju perang itu 7 baju perang itu dikasih nama masing-masing, yakni Dhatul Fudul, kemudian Dhatul Wishah, Dhatul Hawasi, kemudian ada yang keempat Asy'adiyah, yang kelima kemudian Fiddah, yang keenam Al-Batra, yang ketujuh Al-Khirna. Itu baju perang baginda Rasulullah. Waktu perang di Uhud mengenakan 2 lapis itu yang dikenakan adalah Dhatul Fudul dan Fiddah. Dua-duanya ini hasil pampasan perang dari Yahudi Bani Qainuqa. Ini. Dan Masya Allah ya, ini baju-baju yang dikenakan oleh baginda Rasulullah. Ada kisah yang menarik adalah baju perang yang namanya Dhatul Fudul yang dikenakan perang Uhud itu pernah digadaikan oleh Rasulullah. Digadaikan oleh Rasulullah kepada seorang Yahudi namanya Abu Saham. Jangka waktu gadainya 1 tahun dan digadaikan oleh Rasulullah dengan 30 sok gandum. Dan itu yang dipakai oleh baginda Rasulullah untuk menghidupi keluarga baginda Rasulullah. Pernah Rasulullah itu menggadaikan baju perangnya untuk menghidupi keluarga beliau. Dan hukum gadai itu boleh dalam Islam dengan ketentuan yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih itu. Sebagaimana Rasulullah memberikan contoh, pernah baju beliau digadaikan kepada seorang Yahudi namanya Abu Saham ya dengan 30 sok gandum selama setahun. Ini tentang baju perang. Kemudian begini, kemarin ada satu riwayat ketika Rasulullah ingin naik di satu batu, tidak sanggup, kemudian Talhah bin Ubaidillah suruh jongkok, kemudian Rasulullah baru kemudian naik angkrian gitu, naik ke atas batu. Dalam kondisi Rasulullah itu luka-luka. Ini sebenarnya ada cerita di balik itu. Kenapa Rasulullah seperti itu? Para ulama itu memberikan penjelasan, memberikan penafsiran, karena pada perang Uhud itu kondisi Rasulullah kan terluka parah. Kemudian muncullah isu bahwa baginda Rasulullah meninggal. Dan itu membuat pasukan kaum muslimin sempat down, mentalnya sempat jatuh. Dan orang-orang kafir Quraisy itu semakin semangat.
dan dihembuskan isu itu dengan kencang agar orang-orang muslim itu kalah total. Nah, ternyata Rasulullah tidak meninggal. Rasulullah tidak meninggal. Akhirnya kemudian naik ke batu itu pada posisi yang kira-kira kalau beliau berdiri di atas batu itu akan mudah dilihat oleh pasukan kaum muslimin yang lain. Bahasanya beliau masih hidup. I'm fine. Walaupun luka-luka saya masih baik. Dan itu yang membuat kemudian kaum muslimin mengabaikan semua isu tentang wafatnya baginda Rasulullah. Itu berat loh. Perang zaman dulu kalau panglimanya kalah ya sudah selesai. Kalau panglimanya mati selesai, buyar. Kalau rajanya yang jadi panglima begitu mati, takluk. Itu zaman dulu. Begitu Nabi Muhammad SAW diisukan meninggal, itu down juga. Sekalipun ada seorang sahabat yang cerdas sekali, begitu lihat situasi ada isu meninggal, orang-orang pada lemah semua, lemes semua, putus asa, setengah putus asa. Kemudian dibilang, kalau Rasulullah mati di medan jihad karena kebenaran, maka kemudian kita masih hidup ini buat apa kalau tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah? Ayo bangkit melawan. Jadi nggak ada artinya hidup sepeninggal Rasulullah kalau tidak melakukan pertempuran dan kemudian syahid sebagaimana Rasulullah. Akhirnya bangkit pemikir, oh iya, loh ngapain Rasulullah aja meninggal, buat apa kita, istilahnya begitu. Kalau tidak mati sebagaimana matinya Rasulullah. Akhirnya bangkit melawan juga. Nah, ketambahan Rasulullah kemudian naik di atas batu itu berdiri supaya kemudian terlihat pasukan kaum muslimin dan kemudian bangkit lagi. Jadi girah semangatnya kaum muslimin untuk bertempur melawan orang Quraisy. Ini kisah kenapa Rasulullah kemudian hatta istawa ala sahrati, sampai kemudian beliau bisa duduk di atas batu itu, berdiri di atas batu itu. Ini. Dan kemudian yang perlu saya tekankan lagi, jangan dikacaukan antara keyakinan, tawakal, dan ikhtiar. Ini dua perkara yang sama-sama diwajibkan bagi seorang mukmin untuk dilakukan. Kula panjenengan kedah tawakal, kedah yakin, jodoh pati rezeki Gusti Allah yang ngatur, musibah itu Allah yang ngatur. Dalam bahasa Nabi, orang mau sejuta orang berkumpul di muka bumi ini atau seluruhnya ingin menimpakan musibah, Allah tidak mengizinkan, tidak bisa. Sejuta orang atau semua orang muka bumi ini berkumpul ingin beri manfaat pada orang, kalau Allah tidak menghendaki, nggak akan sampai manfaat itu. Ini harus yakin, tawakal bergantung semata-mata pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kewajiban. Tapi juga ada kewajiban yang kedua, yakni dalam hidup ini harus ikhtiar. Ikhtiar diniatkan ibadah, menunaikan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah itu apa kemudian orang yang nggak yakin Allah akan kasih pertolongan, Allah akan kasih kemenangan pada Islam. Bahkan apakah Rasulullah tidak yakin bahwa Mekah itu akan ditaklukkan? Sementara Allah itu sudah menurunkan ayat yang mengabarkan suatu saat akan takluk, akan berbondong-bondong orang masuk Islam. Tapi tetap Rasulullah ngatur strategi, Rasulullah kemudian perang dan sebagainya. Ini ikhtiar nuhoni sebagai seorang hamba dalam sistem hidup yang sudah dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu harus ikhtiar untuk menciptakan perubahan. Ya. Dan Rasulullah pernah dalam satu kesempatan, ini contohnya, ada seorang sahabat, dia bawa onta kemudian menghadap Rasulullah, ditanya, di mana ontamu? Saya tawakal ya Rasulullah. Maksudnya nggak ditali, dilepas. Rasulullah akhirnya merintahkan, ikilah wa tawakal Allah. Kamu tambatkan ontanya dan kamu tawakal pada Allah. Nah, orang tuh banyak salah kaprah memahami bahwasanya tawakal itu adalah akhir dari sebuah ikhtiar. Aku wis ikhtiar, lempok sampean, gak ono liya maneh kecuali pasrah ning Gusti Allah. Itu salah. Sekali lagi salah. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Betul, Rasulullah itu dalam bahasa beliau mengatakan ikilha, tambatkan onta, wa tawakal dan tawakal. Wa di situ bahasan para ulama yang sangat paham terkait dengan soal tata bahasa. Wow di situ adalah artinya dan, bukan artinya kemudian. Maka dan di sini untuk menunjukkan hukum sebelum dan sesudahnya itu sama-sama bobotnya.
Ikilha diperintahkan oleh Rasulullah untuk menempatkan onta, wa tawakal, dan Rasulullah juga memerintahkan untuk bertawakal. Dua perkara yang sama-sama harus dimiliki dan dilakukan oleh seorang muslim. Bukan urutannya adalah kemudian ikhtiar dulu, baru kemudian tawakal, bukan. Bukan seperti itu. Bahkan dalam Al-Quran jelas, faida azamta fatawakkal 'alallah. Kalau panjenengan kalau udah punya azam, punya niat, maka tawakal pada Allah. Kalau udah tawakal, lakukan. Maka tawakal itu adalah pondasi dari sebuah bangunan amal. Ibarat rumah itu pondasinya, amal itu adalah rumah yang di atasnya. Di atas keyakinan kita pada Allah, kita melakukan aktivitas. Rezeki Allah yang kasih. Tawakal Allah. Begitu melangkah, satu langkah dari rumah, bismillahirrahmanirrahim. Ikhtiar. Ikhtiar. Ikhtiar dilakukan sebagai bentuk ibadah. Tidak mikir dia hasilnya kayak apa. Yang penting dia ikhtiar, sementing dia halal ikhtiarnya, sementing dia maksimal ikhtiarnya. Dan diniatkan ini adalah ibadah, memenuhi apa yang perintahkan Allah, perintah Rasulullah. Selesai sudah. Dan kemudian hakikatnya rezeki tadi dum-duman, wis dicepai karo Gusti Allah, wis dikadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang punya tawakal itu tidak akan pernah kecewa, jamaah sekalian. Tidak akan pernah kecewa. Sampai didik anak tenanan, cilik digedekno, gede dipinterno, encek wedek di luar dugaan, tidak seperti apa yang kita harapkan. Tidak usah kecewa. Yang penting kita udah tunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah kepada seorang anak, dan kemudian ternyata dia tidak menjadi seperti apa yang kita inginkan, itu nggak ada masalah. Yang penting kita udah tunaikan kewajiban. Apa maneh le kowe tak sekolahno ben pinter. Nek pinter kowe engko dadi wong sing berhasil sukses sugih, engko iso bantu wong tuwa. Lah ternyata sugih tenan. Terus orang bantu. Lah piye coba? Kalau udah niatnya salah seperti itu kan kecewa. Begitu sugih, dipatok sama betina dia. Dipatok sama babon, dicucuk sama babon. Akeh wong lanang kalah rong wedok nyun sewu, sampean itu luar biasa. Jenengan itu luar biasa. Perempuan itu luar biasa. Ya. Jadi ora kene. Ora kene, ya kenean ya ora kene. Ya kenean ya ora kene, ya ora kenean gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi begitu kemudian dia jadi orang sukses dalam hal materi, ternyata dia orang yang menjadi suami solehah. Harap maringi harta orang tua sembunyi-sembunyi. Kalau ndak nunggu izin mama dulu, gendeng ya. Makanya saya itu kadang-kadang heran. Ngajak teman-teman, ndak bukan siapa-siapa, ngajak teman-teman sendiri misalkan. Keluar. Nah, punten Bah, kalau tak izin rakyatan rin, kendeng wong lanang izin wong wedok. Arep metu omah kok izin, ngene gak diizini piye? Ya gak budal kira-kira. Iki kualik akhir zaman ini, fikih diwolak-walik. Mboten nang soal ngoten niku. Memberitahukan boleh, tapi izin itu izin prinsip bukan seorang wakil presiden yang memberi, presidennya yang mau panglima izin kopral. Ya kopral izin panglima gitu loh. Jangan dibalik-balik. Dalam rumah tangga qaid, takdir Allah, laki-laki itu menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Seperti itu. Saya nggak bisa bayangkan juga loh Nabi Rasul perempuan, aduh ribet itu. Apa mana perasaannya lebih dominan, like and dislike, suka atau nggak suka. Begitu dakwah, diintimidasi, kulo neng omah ngrumpi ya karo bojone. Nabi rumpi kali ya. Saya nggak bisa bayangkan. Makanya Allah tuh ciptakan laki-laki untuk menjadi seorang rasul, seorang nabi. Itu harus punya orang-orang mental lihat. Coba bayangkan. Dalam sejarah itu tidak ada memang perempuan setahan kasus para nabi yang diseksa, yang diintimidasi. Ya Allah. Nah kalau perempuan apa gak nangis, mending nangger pengen nangis. Suara sudah dakwah sembab meripati. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Jadi itu ya. Jadi, pokoknya gitu aja lah.
Pokoknya kita tawakal, kita ikhtiar. Syekh Athaillah Al-Iskandari itu memberikan pesan. Alamatul i'timad alal amal nuqsanu raja inda wujudiz zalal. Tanda-tanda orang itu bersandar kepada usaha yang dia lakukan, bergantung pada kekuatan pikiran, kekuatan fisik, kekuatan usaha yang dia lakukan, nuqsanu raja inda wujudiz zalal, maka akan berkurang pengharapan ketika menjumpai usaha atau ikhtiarnya itu gagal di ujung perjalanan. Berarti salah sandaran, salah tawakal, ngendelno aku pinter, aku sugih, aku sehat, aku ndek pengalaman, dan usaha dia lakukan, dia yakin berhasil, nggak taunya jeglek di luar dugaan. Akhirnya apa? Pasti dia akan kecewa. Kalau nggak nyalahkan orang, nyalahkan dirinya sendiri. Maka dia salah sandaran. Jangan sekali-kali kita ini hidup berjalan di atas muka bumi ini salah kita bersandar. Kalau sandaran kita lemah, jatuhlah kita. Ya, jadi siapa orang yang dia rujuk ilallah fil bidayah, rujuk ilallah fil bidayah, alamatun najah fin nihayah, rujuk ilallah fil bidayah, kata Syekh Athaillah Al-Iskandari. Tanda di ujung perjalanan seorang itu sukses, ujung perjalanan ikhtiar seorang itu sukses, ketika dia mengembalikan awal langkahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal dia melangkah, kembalinya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia punya ruh, punya nyawa, punya spirit, punya sandaran, punya pondasi yang kokoh dalam hidup. Tidak apa-apa, mau lempok kayak apapun, masa iso nih mau tolah-toleh, tetap tolah-toleh. Ibarat perang, dia luka-luka, dia nggak bisa bergerak, kecuali bibirnya yang kemudian bicara, maka bibirnya tetap akan dipakai bicara untuk melawan musuh. Seperti itu, tidak akan pernah menyerah. Kalau orang punya tawakal itu tidak ada kata putus asa. Nah, kalau nggak punya tawakal, bahaya. Ya Allah, waya riyo, ya wong padha tuku jajan aku ranti jajan, utang yo seake, kok gak ono sing kei zakat yo. Akhirnya waya wong riyo yo kok sepi, omahe dibuka dadan gantung diri ning kamar mandi. Lah, waya dubillah min dalik, ya. Kecuali sing diutang ora sampean tok, nabi yang diutang. Ya, nabi punya utang. Tidak apa-apa. Baik, kita lanjutkan satu bab ini. Wa qala al-musannif nafa'ana Allah bi ulumi asrari barakati fi darain Allahumma amin. Bab ma jaa fi sifati mikfarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menerangkan tentang helm perang. Wa fihi hadisani, di dalam bab ini ada dua hadis. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, haddatsana Malik ibnu Anas, an ibnu Shihab, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mikfarun. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk Makkah dan beliau mengenakan mikfar, yakni helm perang itu. Kalau helm perang di mana-mana orang tahu ini. Kalau sekarang helmnya modelnya beda dengan dulu ya. Sekarang bulat macam-macam lah. Paham ya tentang helm perang itu? Semua dalam pertempuran zaman dulu seperti itu udah pakai helm. Faqila lahu, dan dikatakan pada beliau, ya, hadza ibnu Batal, ibnu Hatal. Ini dia ibnu Hatal, anak Hatal. Jadi Abdullah bin Hatal. Muta'alliqu bi astaril Ka'bah, dia bergelantung berselimut kiswahnya Ka'bah, kelambunya Ka'bah. Faqala, kemudian Rasulullah matur, uqtuluhu, bunuh dia. Kemudian hadis yang kedua, haddatsana Isa bin Ahmad, haddatsana Abdullah bin Wahab, haddatsani Malik bin Anas an Ibni Shihab an Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah 'amal fathi ala ra'sihi al-mikfar. Al-hadis atau kama qala, hadis sahih. Ketika beliau masuk Mekah pada tahun penaklukan Mekah, pembukaan Mekah, futuhat Mekah, itu wa ala ra'si, di atas kepala beliau itu ada helm perang itu yang dikenakan. Qala, kemudian berkata, falamma naza'a ja'ahu rajulun faqala lahu, kemudian ketika helm itu dilepas, kemudian tiba-tiba datang ada sahabat Nabi laki-laki, sahabat Nabi datang matur pada Rasulullah, Ibnu Hatal muta'alliq bi astaril Ka'bah. Ibnu Hatal bergelantung sembunyi di balik tirai Ka'bah. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, uqtuluhu, bunuh dia. Qala Ibnu Shihab wa balaghani anna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ibnu Syihab mengatakan balagani, sampai pada kami berita bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW lam yakun yauma idzin muhriman. Pada waktu itu Rasulullah tidak dalam keadaan pakai ihram, yakni umrah, tidak dalam rangka umrah, tidak dalam rangka untuk ibadah umrah. Catatan pentingnya satu, ini melengkapi bahwa Rasulullah punya baju perang, Rasulullah juga punya helm. Ini ikhtiar untuk selamat dalam pertempuran. Karena panah bisa masuk kepala, tombak bisa masuk kepala, pedang juga bisa masuk ke kepala, semua. Lembing, tombak pendek juga bisa masuk kepala, bahkan batu juga bisa masuk kepala. Ini, maka ikhtiar Rasulullah menunjukkan ikhtiar ini penting untuk keselamatan. Nah, kemudian ini helm dikenakan oleh pasukan tidak hanya Rasulullah. Rasulullah menggunakan dan punya. Sekarang di Museum Tokaf itu masih ada helm baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan modelnya ada berapa model. Nah, ketika beliau masuk Mekah itu, ini diceritakan, ada sahabat itu matur, Ibnu Khattal. Siapa Ibnu Khattal ini? Ibnu Khattal ini adalah orang termasuk dari 17 orang yang akhirnya dieksekusi mati oleh baginda Rasulullah. Ini sisi lain, jangan bayangkan bahwa ketika Rasulullah masuk Mekah itu kemudian tidak ada peristiwa-peristiwa yang menarik. Enggak, banyak peristiwa yang menarik. Di antaranya memang tidak ada perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy. Tapi Rasulullah melaksanakan hukuman qisas menetapkan qisas pada beberapa orang. Karena sebab kesalahan mereka, pengkhianatan mereka, kemurtatan mereka, pengkhianatan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan dari kasus Ibnu Khattal ini, para ulama itu sepakat, tidak ada yang khilaf. Rasulullah masuk dalam keadaan tidak menggunakan baju ikhram karena memang tidak niat untuk ikhram, itu penaklukan Mekah. Dan orang masuk di Masjidil Haram tidak harus menggunakan baju ikhram, bisa baju biasa, bahkan baju perang. Tidak ada masalah. Rasulullah masuk di Mekah waktu itu tidak dalam rangka untuk menunaikan ibadah umrah, tidak. Justru ibadah umrah itu yang kemarin saya ceritakan adalah umrah yang beliau mengambil miqat di Ji'ranah, malam hari setelah penaklukan Mekah, kemudian perang dengan beberapa kafilah setelah penaklukan Mekah itu. Nah, yang kedua, ya, Rasulullah itu tidak menjadikan masjid itu tidak boleh dipakai untuk mengeksekusi orang, enggak. Pada kasus Ibnu Khattal itu menjadi contoh real bagaimana pelaksanaan qisas atau ukubat wajib dilakukan dan tidak perlu ditunda. Tidak perlu ditunda. Ya. Maka kemudian Ibnu Khattal diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibunuh. Maka dalam riwayat itu akhirnya dieksekusi oleh sahabat yang namanya Abu Barzah Al-Aslami, dan ada yang mengatakan bersama Sa'id bin Haris. Itu Ibnu Khattal ditangkap, kemudian dieksekusi antara Hajar Aswad dengan Makom Ibrahim. Itulah tempat untuk mengeksekusi Ibnu Khattal. Lah Ibnu Khattal ini sekali lagi termasuk orang-orang yang dikecualikan. Siapa yang masuk masjid, man dakhalal masjid fahuwa aman. Siapa yang masuk masjid aman. Tapi ada orang yang berusaha untuk masuk masjid untuk mencari perlindungan, tapi ini orang yang dikecualikan. Ini tidak berentangan. Rasulullah mengatakan arba' la amanahum la fi khulwala fil haram. Tidak ada keamanan bagi 4 orang. Ini pengecualian dari semua yang diberikan jaminan oleh Rasulullah. Siapa yang masuk masjid aman. Nah ternyata pada waktu futuhat penaklukan Makkah itu orang-orang kafir Quraisy itu dieksekusi oleh Nabi. Sebelum kemudian Ka'bah itu dalamnya isinya patung-patung dihancurkan dengan tongkat Kanjeng Nabi sendiri. Nah, 17 orang semua total. 5 orang dieksekusi mati, sisanya itu kemudian diampuni, diberi suaka oleh Rasulullah. Kemudian 1 orang melarikan diri ke Najran sampai dia meninggal, tetap dalam keadaan murtad. Lah kasusnya begini nih, sekilas siapa saja? 1, Abdullah bin Sa'id. Abdullah bin Sa'id ini begitu futuhat, kemudian dia lari ke saudara sesusuannya, yakni Utsman bin Affan. Kemudian dia minta supaya kemudian Rasulullah mengampuni. Maka Utsman membawa Abdullah bin Sa'id ini ke hadapan Rasulullah untuk dimintakan maaf. Maka diampuni, tidak jadi dieksekusi. Kemudian yang kedua, yakni Abdullah bin Khattal. Abdullah bin Khattal ini dalam riwayat disebutkan, beliau ini asalnya adalah seorang Muslim. Itu persis bagaimana seorang Abdullah bin Sa'id ini.
Dia pencatat wahyu. Lah, Ibnu Khattal ini pencatat wahyu, coba bayangkan. Sempat menjadi orang yang mencatat wahyu, tapi kemudian dia diperintahkan oleh Rasulullah mengambil zakat, mengambil sedekah, ya, bersama seorang Ansor dan budak. Jadi budak Muslim. Nggak taunya tengah jalan itu apa yang terjadi? Budaknya dibunuh. Disuruh masak, bikin roti, ternyata pagi harinya itu nggak bikin roti. Marah dia dibunuh, dan orang Ansor juga dibunuh. Kemudian dia lari ke arah Mekah, dia murtad, bergabung dengan orang-orang kafir Quraisy, dan dia menghina Nabi, mengejek Nabi luar biasa. Bahkan mengancam sahabat dan Rasulullah untuk dibunuh. Ini Ibnu Khattal. Wa iyadzubillah min dzalik. Ada orang-orang yang model begitu. Sudah di Madinah ceritanya. Dia kembali murtad. Nah, begitu kemudian Futuhat Mekah, ini Ibnu Khattal dieksekusi mati. Dieksekusi mati. Rasulullah perintahkan, uqtuluhu, bunuh dia. Ini Ibnu Khattal. Yang ketiga itu namanya Fartana, perempuan budak, penggaweane tari cabul, suka nyanyikan lagu-lagu, menghina Kanjeng Nabi. Dieksekusi mati. Ini perempuan. Ini budaknya Ibnu Khattal. Yang ketiga, yang keempat itu Quraidah. Quraidah itu budak perempuan, punya Ibnu Khattal juga. Penggaweannya sama seperti Fartana, cuman dia tobat, minta suaka Nabi. Diampuni. Ini. Yang kelima, Khuwairis bin Nafid. Ini seorang bujangga. Seorang bujangga. Ya, jahatnya luar biasa. Sair-sairnya menghina Nabi, melecehkan Nabi. Fatimah radhiyallahu anha ketika pergi dari Mekah ke Madinah dalam rangka hijrah bersama paman, yakni Abbas bin Abdul Muthalib. Loh, kuda yang ditunggangi itu loh, ditusuk sama lembing, kan kaget kuda, loncatlah dan jatuhlah Fatimah. Jahatnya luar biasa. Begitu Rasulullah merintahkan untuk dieksekusi, Sayyidina Ali mengeksekusi. Dan berapa orang memang Sayyidina Ali yang mengeksekusi? Ya, ini dieksekusi mati. Yakni Khuwairis bin Nafid. Kemudian yang keenam itu adalah Miqyas bin Subabah. Ini saudaranya Hisam bin Subabah. Hisam itu tidak sengaja pada satu pertempuran itu dibunuh oleh orang Ansor. Lah, ini Miqyas ini menuntut balas. Menuntut balas. Pada awalnya dia masuk Islam, datang ke Madinah masuk Islam, minta ganti rugi pada Rasulullah atas kematian Hisam, kakaknya ini. Rasulullah memberikan ganti. Nggak taunya beberapa saat orang yang Ansor yang bunuh nggak sengaja itu, padahal udah dikasih diat. Lu kok dibunuh sama Miqyas? Dibunuh sama Miqyas. Akhirnya dia lari ke arah Mekah, bergabung lagi dengan orang-orang kafir Quraisy. Dan akhirnya dieksekusi juga. Dieksekusi juga oleh Rasulullah. Mati dia di tangan Abdullah al-Lais. Diperintahkan pada Abdullah bin Lais. Kemudian ada Sarah. Ini Syarah. Sarah ini juga kemudian seorang budak ini minta suaka, diampuni. Kemudian ada Haris bin Hizam. Kemudian ini dua bersaudara sama Zubair bin Abi Umayyah. Dua orang ini lari ke rumahnya Hani yakni saudara Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia Hani bin Abi Thalib, saudaranya. Begitu minta perlindungan pada Hani, dihalangi Ali bin Abi Thalib mau mengeksekusi. Dihalangi sama Hani dan dimintakan suaka kepada Rasulullah, kemudian diampuni oleh Rasulullah. Kemudian ada yang namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Ini dia lari ke Yaman, ya, ini penjahat juga, mengejek Nabi macam-macam lah. Akhirnya kemudian Ummu Hakim Al-Haris, ini istrinya minta pada Kanjeng Nabi supaya kemudian diampuni. Nah, Rasulullah memberikan suaka, dijemputlah ke Yaman, pulang balik ke Madinah, pulang balik dia. Ya, kemudian jadi seorang Muslim. Kemudian ada jadi Habar bin Aswad. Ini orang yang juga mendapatkan suaka dia, sekalipun kejahatannya luar biasa. Ini orang yang sempat itu membuat Zainab binti Rasulullah, Zainab putrinya Kanjeng Nabi itu keguguran. Ketika Zainab ini hijrah dari Mekah ke Madinah, sama itu kasusnya. Sama lembing tombak pendeknya itu kendaraan Zainab ditusuk sampai Zainab terpelanting jatuh dan keguguran Zainab. Tapi Masya Allah, Rasulullah kemudian memberikan suaka. Kemudian ada Wasi bin Harb. Ingat Wasi, seorang budak yang dia membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib pada perang Uhud.
Dan ini lari ke Taif. Tapi sebelum Rasulullah balik ke Madinah, dia minta maaf, minta suaka, dan kemudian dia masuk Islam. Diampuni. Tapi Rasulullah mensyaratkan Wasi jangan tampak di mata depan Rasulullah. Wis rausan yang Madinah. Tapi Wasi ini serius. Islamnya serius. Ketika perang melawan Musailamah, maka Musailamah di tangan Wasi matinya. Dipenggal, dipancung sama Wasi. Dengan tombak yang sama dipakai untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini sebagai istilahnya rasa berdosanya. Agar tombak yang sama itu kemudian punya manfaat di kala jahiliyah, maka ketika Islam tombak punya manfaat. Kemudian ada Ka'ab bin Zuhair. Ini Ka'ab bin Zuhair itu penyair juga, tapi diampuni. Ada Haris bin Talatil. Ini penyair juga, akhirnya dieksekusi mati. Dieksekusi mati. Ya, Sayyidina Ali mengeksekusi. Dieksekusi. Kalau Mikyas tadi dipenggal kepalanya sama Bules. Kemudian ada Abdullah bin Zib'ari. Ini seorang pujangga juga. Ini dia ampuni, dikasih suaka juga karena dia lari ke Najran. Dia lari ke Najran dan dia balik. Kemudian ada Hubairah bin Abi Wahab. Ini yang melarikan diri. Melarikan diri, tidak dapat suaka, tidak dieksekusi mati. Kemudian dia mati di tempat pelariannya di daerah Najran juga. Ini Hubairah saja yang melarikan diri. Kemudian Abi Wahab Al-Mahzumi. Jadi Hubairah bin Abi Wahab Al-Mahzumi. Yang kemudian yang ke-17 adalah Hindun binti Utbah. Hindun itu yang makan jantungnya Sayyidina Hamzah. Itu disuruh eksekusi oleh Nabi. Maksudnya itu termasuk list yang harus dieksekusi. Tapi Hindun itu ngerpek-ngerpek, jadi merajuk untuk diampuni, akhirnya diampuni, dan dia masuk Islam juga. Ini Hindun, ada 17, 5 dieksekusi mati, 1 lari sampai mati di pengasingan, kemudian mati di pelarian, kemudian sisanya diberikan suaka oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mikfar, yang terakhir, mikfar, helm itu adalah, dalam bahasa Arab, ini akar katanya adalah al-ghafr, atau sitrun, yakni penutup. Maka seperti mislul khudah, ya persis helm pada hari ini yang kita kenakan. Jadi helm, cuman sekarang helm untuk perang mengalami perubahan desain, bentuk, bahkan kemudian kualitas dan sebagainya. Ini adalah baju yang dikenakan oleh Rasulullah dalam peperangan, selain kemudian menggunakan perisai, baju perang, juga penutup pengaman kepala. Ya, wallahu alam bisawab. Mugi-mugi manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ada? Insyaallah muka umur panjang kita bisa melanjutkan kajian ini di bulan Ramadan tahun yang akan datang, insyaallah. Kita doakan semoga Imam Tirmidzi Allah memberikan kasih sayangnya, Allah memberikan ampunannya, Allah angkat derajatnya di surga, dan ilmunya barokah untuk kita semua di dunia wal akhirah. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا صرفنا على الذي صرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أسماء آمين ربي أسماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
بالمصطفى الرسول نحظى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عند الحب والعالي والأصحاب عدد طس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي بتمام القبول بشير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا ساكرا حمدا نائما حمدا لما في مصيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعزك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى درس الأرض وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نسألك صحة في الإيمان وإيمانا في حسن الخلق والنجاح يتبع نجاح. اللهم إنا نسألك رحمة منك ومغفرة منك وبركة منك ورضوانك. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. اللهم إني أسألك وإني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رب إني مغلوب فانتصر فارحم قلبي المنكسر. يا رب اللهم إني مغلوب فانتصر فارحم قلبي المنكسر. يا رب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزولهم واسع مدخلهم وادخلهم الجنة كما الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم سلمنا وسلم من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال. يا الله جعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وجماعتنا كلهم صالحا وتآتا وأمرهم طويلا مباركا ورزقهم واسعا حلالا طيبا وكلهم يقيا وقلوبهم نورا وجساتهم صحة وعافية يا مجيب السائلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهد أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة أمة. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد مغفرة أمة. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم في أمة سيدنا محمد. اللهم يسر أمورنا مع سيدنا محمد. اللهم فرج هم أمة سيدنا محمد. يا الله اللهم انصرنا في أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم انصرنا في أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا في أمور الدين والدنيا والآخرة يا رب. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا من كل أعمالنا يا الله. أن جعلنا خالصة لوجهك الكريم يا ربنا.
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا حياة مباركة، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا، اللهم ارزقنا علما نافعا مباركا، اللهم ارزقنا توبة نصوحا، اللهم ارزقنا توبة نصوحا، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا الله بها، يا الله بها، يا الله بها بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا رب. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم ثبتنا على قلوبك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا الله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو يا الله. اللهم إنا نسألك شفاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب يا الله. السلام عليك يا رسول الله، بجاهك يا نبي رسول الله يا الله يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل استماعنا استماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مأسوما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يشاء، دعاء لا يسمع، نفس لا تسمع منها الأربع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعواتنا الحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan, penyampaian yang kurang berkenan, candaan saya yang barangkali menyinggung perasaan, mohon dimaafkan. Dan nanti pulang ada sedikit bebungah yang bisa saya siapkan. Jangan dilihat materinya ya, tapi lihatlah ya, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.